Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Rumah itu bernapas. Setidaknya, begitulah yang selalu Jingga rasakan. Dindingnya yang berwarna krem pudar seolah menyimpan detak jantung ayah dan ibunya, gema tawa masa kecilnya, dan aroma kue kayu manis yang sering ibunya buat di dapur. Setiap sudut adalah kenangan. Ruang tamu yang luas dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman bunga mawar, adalah tempat ayahnya biasa membaca koran di pagi hari. Sementara teras belakang adalah saksi bisu dongeng-dongeng ibunya sebelum tidur. Rumah ini bukan sekadar bangunan dari batu bata dan semen. Ia adalah denyut nadi keluarga Jingga yang tersisa, warisan paling berharga yang dipercayakan padanya. Dan di dalam surga kecil itu, ia membangun surga baru bersama Pandu, suaminya. Pernikahan mereka, bagi Jingga, adalah kelanjutan dari dongeng yang ia impikan. Pandu adalah pangeran menawan yang datang dengan senyum paling hangat dan janji-janji yang menenangkan. Ia tampan, bicaranya santun, dan perlakuannya pada Jingga selalu manis. Ia memuji masakan Jingga seolah itu adalah hidangan bintang 5, membawakannya teh hangat tanpa diminta saat Jingga terlihat lelah, dan selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang bisnis garmen warisan keluarganya dengan penuh perhatian. "Kamu terlalu hebat, sayang," bisik Pandu suatu malam, sambil membelai rambut panjang Jingga yang tergerai di atas bantal. "Mengurus bisnis sebesar itu sendirian. Aku bahkan tidak yakin aku sanggup." Jingga tersenyum, hatinya menghangat. "Aku tidak sendirian. Ada kamu yang selalu mendukungku." "Tentu saja. Aku akan selalu ada di sini," kata Pandu. "Tapi aku lihat kamu sering pusing mengurus administrasi dan keuangan. Kenapa tidak serahkan saja bagian itu padaku? Biar kamu bisa fokus pada desain dan produksi, hal-hal yang benar-benar kamu cintai." Tawaran itu terdengar begitu tulus, begitu penuh perhatian. Jingga, yang memang merasa lelah dengan tumpukan faktur dan laporan pajak, menyetujuinya tanpa ragu. Ia memberikan Pandu akses penuh ke rekening bisnis, menandatangani surat kuasa, dan menyerahkan semua urusan finansial ke tangan suaminya. Baginya, itu adalah bukti cinta dan kepercayaan tertinggi. Mereka adalah satu tim, satu kesatuan. Miliknya adalah milik Pandu juga. Kehidupan berjalan dengan irama yang damai selama beberapa waktu. Bisnis garmennya semakin maju di bawah manajemen keuangan Pandu. Setidaknya, itulah yang Pandu laporkan padanya setiap bulan, dengan grafik-grafik yang terlihat meyakinkan dan angka-angka yang terus menanjak. Jingga merasa lega dan bahagia. Ia bisa menuangkan seluruh energinya untuk menciptakan desain-desain baru, sementara suaminya dengan cakap mengurus bagian yang memusingkan. Namun, kedamaian itu perlahan mulai terganggu oleh kehadiran Ibu Ratna, ibu mertuanya. Pada awalnya, Ibu Ratna adalah sosok ibu yang ramah dan keibuan. Ia sering datang berkunjung, membawakan makanan kesukaan Pandu, dan memuji-muji Jingga sebagai menantu idaman. Tapi seiring waktu, pujian itu mulai terasa seperti duri yang tersembunyi di balik kelopak mawar. "Jingga, kamu ini benar-benar wanita paling beruntung di dunia," kata Ibu Ratna suatu sore saat mereka minum teh di teras belakang. Matanya menyapu taman mawar yang terawat rapi, lalu berhenti pada bangunan rumah yang megah. Lahir dari keluarga kaya, mewarisi rumah sebesar ini, bisnis yang sudah mapan, lalu dapat suami seperti Pandu. Tampan, pintar, setia, lengkap sudah kebahagiaanmu. Jingga hanya tersenyum tipis. Pandu juga beruntung mendapatkan Jingga, Bu. Ibu Ratna tertawa kecil. Suara tawanya terdengar aneh di telinga Jingga. "Oh, tentu saja. Tapi, anakku Pandu itu bibit unggul. Kalau saja dulu ia tidak bertemu kamu, mungkin ia bisa mendapatkan istri dari keluarga pejabat atau konglomerat lain. Tapi ya sudahlah, cinta memang buta." Kalimat itu, meski dibungkus dengan nada bercanda, terasa seperti tamparan halus.
Sejak saat itu, Jingga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia sering melihat Ibu Ratna berbisik-bisik dengan Pandu di sudut ruangan. Ketika Jingga mendekat, mereka akan langsung terdiam atau mengubah topik pembicaraan. Senyum Ibu Ratna saat menatapnya terasa berbeda. Ada kilat aneh di matanya yang tidak bisa Jingga artikan. Ia sering menyinggung soal aset, soal betapa Pandu bekerja keras sementara Jingga hanya perlu duduk manis melanjutkan usaha orang tuanya. Pandu itu kasihan, bekerja siang malam sampai kurus begitu. Sementara kamu, Jingga, sepertinya semakin segar saja, ujar Ibu Ratna di lain waktu, saat makan malam. Pandu kan memang mengurus keuangan perusahaan kita, Bu. Itu sudah jadi tanggung jawabnya. Jawab Jingga, mencoba sabar. Perusahaan kita. Ibu Ratna mengangkat alis. Bukankah itu perusahaan warisan orang tuamu? Pandu hanya menumpang kerja di sana, kan? Gajinya kamu yang tentukan. Pandu cepat-cepat menengahi. Ibu, apaan sih? Ini kan perusahaan kami berdua. Sudahlah, jangan bicara soal bisnis di meja makan. Meski Pandu membelanya, kata-kata Ibu Ratna sudah terlanjur menancap di hati Jingga. Perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi ketika suatu hari ia mencari salinan kontrak dengan salah satu pemasok besar di ruang kerja. Ia ingat betul menyimpannya di laci paling atas, di dalam map berwarna biru. Tapi map itu tidak ada. Seluruh laci ia bongkar. Tumpukan dokumen ia periksa satu persatu, tapi map biru itu lenyap. Saat ia sedang kebingungan, Pandu masuk ke ruangan. Wajahnya tampak sedikit tegang saat melihat Jingga di sana. Cari apa, sayang? Tanyanya. Suaranya terdengar terlalu santai. Map biru, isinya kontrak dengan PT Sentosa Jaya. Kamu lihat. Pandu menggeleng cepat. Oh, yang itu. Mungkin sudah aku arsipkan di gudang. Dokumen lama kan? Biar nggak menuh-menuhin laci. Sudah, jangan khawatir. Biar nanti aku yang cari kalau perlu. Penjelasan itu masuk akal. Tapi entah kenapa Jingga merasa ada yang salah. Pandu tidak pernah serapi itu. Dan sejak kapan kontrak bisnis yang masih aktif dianggap dokumen lama? Jingga mencoba mengabaikan alarm kecil di kepalanya. Ia tidak boleh curiga pada suaminya sendiri. Pandu mencintainya. Semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan mereka berdua. Namun, benih curiga itu sudah tertanam. Ia mulai lebih memperhatikan gerak-gerik suaminya. Pandu sering menerima telepon dan berjalan menjauh untuk bicara. Layar ponselnya selalu dibalik saat diletakkan di atas meja. Ia juga beberapa kali pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak yang tidak pernah ia sebutkan sebelumnya. Puncaknya adalah ketika seorang teman lama Jingga, seorang konsultan keuangan, secara tidak sengaja bertemu dengannya di sebuah kafe. Jingga, selamat ya. Sapa temannya itu. Aku dengar bisnismu mau ekspansi besar-besaran. Sampai mau jual beberapa aset properti untuk modal. Hebat sekali keberanianmu. Jingga mengerutkan kening. Ekspansi? Jual aset? Kata siapa? Temannya tampak bingung. Loh, bukannya begitu? Suamimu, Pandu, beberapa minggu lalu datang ke kantorku. Dia konsultasi soal prosedur penjualan aset atas nama perusahaanmu. Aku kira kamu sudah tahu. Jantung Jingga serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Menjual aset? Pandu tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Saat ia menanyakannya pada Pandu malam itu, suaminya tertawa dan mengatakan bahwa itu hanya penjajakan. Aku cuma cari tahu kemungkinannya. Sayang, untuk rencana jangka panjang kita. Siapa tahu 10 tahun lagi kita mau pensiun dini dan tinggal di Bali. Jelas Pandu sambil memeluknya. Aku tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuanmu. Kamu kan tahu itu. Pelukan Pandu masih terasa hangat, tapi bagi Jingga, ada hawa dingin yang merambat di punggungnya. Surga yang ia bangun dengan susah payah terasa seperti berdiri di atas bara api. Ia bisa merasakan panasnya yang perlahan merayap naik, mengancam akan membakar habis semua yang ia cintai dan percayai. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, tapi ia takut untuk mencari tahu kebenarannya.
Ia takut jika surga indahnya ternyata hanyalah sebuah ilusi yang siap hancur berkeping-keping. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang mencengkeram hati Jingga. Angin kencang membuat jendela-jendela bergetar, dan suara guntur sesekali menyambar, membuat suasana di dalam rumah besar itu terasa semakin mencekam. Jingga sedang mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh kamomil di ruang keluarga saat pintu depan terbuka dengan kasar. Pandu masuk, basah kuyup dan dengan wajah yang dipenuhi kepanikan yang belum pernah Jingga lihat sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, matanya liar, dan napasnya terengah-engah. "Pandu, kamu kenapa?" Jingga bangkit. Cangkir tehnya hampir terlepas dari tangan. "Gawat, Jingga, gawat!" seru Pandu, melemparkan tas kerjanya ke atas sofa. Air menetes dari jasnya, membuat genangan kecil di lantai marmer. "Semuanya bisa hancur. Semua yang kita bangun." Jingga mendekat. Rasa cemas langsung menjalari tubuhnya. "Hancur? Apa yang hancur? Ada apa, Pandu?" Pandu memegang kedua bahu Jingga. Cengkeramannya kuat, hampir menyakitkan. "Pesaing kita, PT Garmen Adijaya, mereka melakukan manuver gila di pasar saham. Mereka mencoba mengambil alih pemasok utama kita. Jika mereka berhasil, bisnis kita akan lumpuh dalam semalam. Kita tidak akan bisa produksi lagi." Cerita itu terdengar mengerikan. Jingga, yang mengerti seluk-beluk bisnis garmen, tahu betapa fatalnya jika mereka kehilangan pemasok utama. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan?" "Ada satu cara," kata Pandu. Matanya menatap lurus ke mata Jingga, seolah mencoba menyalurkan urgensinya. "Ada investor dari Singapura yang sudah lama aku dekati. Mereka siap menyuntikkan dana besar, lebih dari cukup untuk membeli saham pemasok itu dan mengamankan posisi kita. Tapi mereka butuh jaminan. Mereka butuh kita mengalihkan beberapa aset sementara ke sebuah perusahaan induk yang sudah mereka siapkan, sebagai bukti komitmen. Ini prosedur standar untuk investasi sebesar ini." Kepala Jingga terasa pening. Pasar saham, investor, perusahaan induk, semua terdengar rumit dan asing baginya. Mengalihkan aset? Aset apa? Hanya formalitas. Sayang, aset perusahaan, dan mungkin rumah ini, kata Pandu dengan cepat, melihat perubahan di wajah Jingga. "Tapi hanya sementara. Hanya sebagai jaminan di atas kertas. Setelah dana mereka cair besok pagi dan kita selamatkan pemasok kita, semua aset akan langsung dikembalikan atas namamu. Aku bersumpah, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan warisan orang tuamu." Nama orang tuanya disebut, dan itu menyentuh titik terlemah Jingga. Membayangkan bisnis yang dibangun dengan keringat dan air mata ayah ibunya hancur begitu saja terasa seperti mimpi buruk. "Tapi, ini terlalu mendadak, Pandu. Bisakah kita membicarakannya dulu?" Membacanya dengan teliti. "Tidak ada waktu, Jingga." Suara Pandu meninggi, nadanya penuh frustrasi. Kurir dari kantor hukum mereka sudah menunggu di luar. Dia harus membawa dokumen ini kembali malam ini juga, atau kesepakatan batal besok pagi. "Kamu mau semua pengorbanan kita sia-sia?" Tekanan itu terasa menyesakkan. Di satu sisi, alarm di kepalanya berbunyi semakin kencang. Semua yang terjadi beberapa minggu terakhir, kecurigaannya, kebohongan-kebohongan kecil, semuanya berkelebat di benaknya. Tapi di sisi lain, ada wajah panik suaminya, ancaman kehancuran bisnis keluarganya, dan logika bahwa Pandu tidak mungkin menghancurkan hidupnya sendiri. Jika bisnis hancur, Pandu juga akan kehilangan segalanya. Pandu seolah bisa membaca keraguannya. Ia melembutkan suaranya, membelai pipi Jingga dengan tangannya yang dingin. "Sayang, lihat aku. Apa aku pernah membohongimu? Semua yang aku lakukan, semua kerja kerasku, itu semua untuk siapa? Untuk kita. Untuk masa depan kita. Apa kamu tidak percaya padaku?" Pertanyaan itu adalah senjata pamungkasnya. Kepercayaan. Fondasi dari seluruh pernikahan mereka. Meragukan Pandu saat ini terasa seperti sebuah pengkhianatan. Bagaimana jika ia benar?
Bagaimana jika keraguannya justru menjadi penyebab hancurnya semua yang mereka miliki? Dengan helaan napas berat, Jingga akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, mana dokumennya? Wajah Pandu langsung bersinar karena lega. Ia segera membuka tas kerjanya yang basah dan mengeluarkan sebuah map tebal dari kulit berwarna hitam. Ia membukanya di atas meja kopi, memperlihatkan tumpukan kertas yang tebalnya hampir 100 halaman, penuh dengan klausa-klausa hukum yang ditulis dalam huruf-huruf kecil yang membuat mata lelah bahkan sebelum mulai membaca. Ini dia, kata Pandu, membalik halaman dengan cepat. Ini bagian persetujuan investasi, ini perjanjian pengalihan aset sementara, ini klausul pembelian kembali. Ah, ini dia. Tanda tangan di sini, dan di sini. Jarinya menunjuk ke beberapa kolom kosong yang ditandai dengan stiker kuning berbentuk panah. Jingga menatap tumpukan kertas itu. Mustahil untuk membacanya dalam semalam, apalagi dalam beberapa menit. Ia memegang pena yang disodorkan Pandu. Tangannya sedikit gemetar. Hanya 3 tanda tangan. Untuk bagianmu. Iya. Sisanya bagianku dan pihak investor. Jawab Pandu. Nadanya terdengar ringan. Seolah ini adalah transaksi biasa. Jingga menarik napas dalam-dalam. Mencoba membuang semua keraguan. Ia membubuhkan tanda tangannya di kolom pertama. Nama, Jingga Ayunindya, tergores di sana. Lalu di kolom kedua. Dan terakhir, di kolom ketiga. Setiap goresan terasa seperti sebuah langkah di atas jembatan tali yang rapuh di atas jurang yang dalam. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, Pandu tersenyum lebar. Ia menutup map itu dengan cepat, seolah takut Jingga akan berubah pikiran dan ingin melihatnya lagi. Terima kasih, sayang. Kamu baru saja menyelamatkan kita. Aku janji, kamu tidak akan menyesali ini. Ia mengecup kening Jingga sekilas, meraih tas kerjanya, dan bergegas menuju pintu. Aku harus segera memberikan ini pada kurirnya dan menelepon investor. Mungkin aku pulang agak malam. Jangan tunggu aku, langsung tidur saja. Dan secepat ia datang, secepat itu pula ia pergi, meninggalkan Jingga sendirian di ruang keluarga yang senyap, hanya ditemani suara hujan yang mulai reda dan detak jantungnya sendiri yang berdebar tidak karuan. Jingga duduk termangu di sofa. Suasana tegang yang diciptakan Pandu perlahan memudar, digantikan oleh rasa hampa dan cemas yang semakin pekat. Kenapa semuanya terasa begitu salah? Kenapa ia merasa baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia percaya pada suaminya. Ia menyelamatkan bisnis keluarganya. Tapi perasaan mengganjal itu tidak mau hilang. Ia mulai merapikan meja kopi yang sedikit berantakan. Saat ia mengangkat tas kerja Pandu yang tertinggal untuk dipindahkan ke ruang kerja, sebuah kertas terlipat jatuh dari saku sampingnya yang sedikit terbuka. Kertas itu basah di beberapa bagian, tapi tulisannya masih bisa dibaca. Jingga memungutnya. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan. Itu bukan dokumen resmi, lebih seperti cetakan dari email atau draft yang diketik di komputer. Tidak ada kop surat, tidak ada materai, hanya beberapa paragraf tulisan. Matanya menyusuri kata-kata itu, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Draft final surat hibah penuh. Seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan di Jalan Cendana nomor 12, atas nama Jingga Ayunindya. Dengan ini dihibahkan tanpa syarat kepada Pandu Wijoyo. Akta jual beli untuk PT Jaya Garmen dialihkan ke pemilikannya 100%. Setelah ditandatangani, surat ini memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu-gugat. Jantungnya serasa diremas. Jalan Cendana nomor 12. Itu alamat rumahnya. Rumah ini, surat hibah, akta jual beli, bukan pengalihan aset sementara. Dunia Jingga seakan runtuh saat itu juga. Udara di paru-parunya terasa habis. Ia membaca ulang kalimat-kalimat itu, berharap ia salah baca, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi tulisan itu tetap sama. Hitam di atas putih. Sebuah bukti pengkhianatan yang paling kejam.
Tanda tangan buta yang baru saja ia berikan bukan untuk menyelamatkan perusahaan. Tanda tangan itu adalah surat kematian bagi seluruh miliknya, seluruh hidupnya. Ia baru saja menyerahkan surganya dengan sukarela kepada serigala berbulu domba yang selama ini tidur seranjang dengannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena campuran antara amarah, penyesalan, dan rasa ngeri yang luar biasa. Jebakan itu telah tertutup rapat. Kertas di tangan Jingga gemetar, bukan karena hembusan angin dari jendela yang terbuka, melainkan karena badai yang mengamuk di dalam dirinya. Setiap kata pada draft surat hibah itu adalah sambaran petir yang menghanguskan sisa-sisa kepercayaan di hatinya. Hibah penuh, tanpa syarat, pengalihan 100%. Kata-kata itu menari-nari di depan matanya, mengejek kebodohannya. Ia merasa mual, seolah perutnya dililit kawat berduri. Ia terduduk lemas di sofa. Kertas itu jatuh dari genggamannya dan melayang ke lantai seperti sehelai daun kering yang tak berarti. Ia tidak menangis. Air mata seakan beku oleh rasa terkejut yang begitu hebat. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan menusuk. Ia teringat semua momen manis bersama Pandu. Semua pelukan hangat, semua bisikan cinta, semua janji untuk menua bersama. Apakah semua itu bohong? Apakah sejak awal ia hanya melihatnya sebagai sebuah target? Sebuah brankas berjalan yang perlu dipecahkan kodenya dengan sabar? Kemarahan mulai merayap, panas dan membara, mengusir kehampaan yang dingin. Kemarahan pada Pandu, kemarahan pada Ibu Ratna, dan yang paling besar, kemarahan pada dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa sebodoh ini? Bagaimana ia bisa menyerahkan segalanya, seluruh hidupnya, pada seseorang tanpa sedikit pun keraguan? Ia telah mengabaikan semua tanda bahaya, semua bisikan intuisinya, demi ilusi cinta yang ternyata palsu. Ia ingin berteriak, menghancurkan semua barang di ruangan itu, melampiaskan rasa sakit yang merobek-robek jiwanya. Tapi ia menahannya. Teriakan tidak akan mengembalikan apapun. Kehancuran hanya akan membuatnya semakin terlihat kalah. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Jika mereka menginginkan perang, maka ia akan memberikannya. Pikiran Jingga mulai bekerja dengan kecepatan yang luar biasa, didorong oleh adrenalin dan amarah. Menghadapi Pandu sekarang tidak ada gunanya. Ia akan menyangkal segalanya, memutarbalikkan fakta, dan menyebut draft itu hanya salah paham. Ia mungkin akan menghancurkan kertas itu, satu-satunya petunjuk awal yang ia miliki. Ia butuh lebih. Ia butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang akan menyeret mereka ke dasar jurang yang telah mereka gali untuknya. Ia meraih ponselnya. Jari-jarinya yang masih gemetar mencari sebuah nama di daftar kontak. Sarah, teman lamanya sejak kuliah. Seorang pengacara yang cerdas dan tajam. Saat panggilan tersambung, suara Jingga terdengar serak dan bergetar. Namun ada nada baja di baliknya. Sarah, aku butuh bantuanmu. Ini sangat darurat. Di seberang telepon, Sarah yang biasanya ceria langsung menangkap nada serius dalam suara sahabatnya. Jingga menceritakan semuanya. Tentang kecurigaannya selama ini, tentang dokumen yang hilang, tentang kedatangan Pandu yang panik, tentang tumpukan kertas yang ia tanda tangani tanpa membaca, dan terakhir, tentang draft surat hibah yang ia temukan. Ia membacakan kalimat-kalimat paling mengerikan dari kertas itu. Hening sejenak di ujung sana. Sebelum Sarah akhirnya bicara, suaranya terdengar dingin dan marah. Bajingan. Ini penipuan terencana. Jingga. Pasal 378 dan 263 KUHP. Penipuan dan pemalsuan surat. Hukumannya berat. Tapi masalahnya, kamu sudah menandatanganinya. Akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa kamu melakukannya di bawah tekanan atau tanpa kesadaran penuh. Jadi tidak ada harapan. Suara Jingga nyaris putus asa. Selalu ada harapan, jawab Sarah tegas. Tapi kita butuh senjata pamungkas. Kita butuh pengakuan. Mereka pasti akan sombong setelah ini. Mereka akan merasa menang. Kita harus memanfaatkan kesombongan itu. Kamu harus membuat mereka bicara. Jingga, rekam semuanya. Sebuah ide gila namun brilian. Rekam?
Bagaimana caranya? Mereka akan datang untuk mengusirmu, cepat atau lambat. Mungkin besok. Kamu harus siap. Aku punya alat perekam kecil. Bentuknya seperti kancing baju, tapi kualitas suaranya sangat jernih. Aku akan mengirimkannya lewat kurir motor sekarang juga. Letakkan di tempat yang tidak mencolok di ruang tamu. Di balik foto, di sela-sela buku, di mana saja. Saat mereka datang, pancing mereka. Pura-pura menangis, memohon. Tanyakan kenapa mereka melakukan ini padamu. Orang sombong suka membanggakan. Kejeniusan, mereka pada korban yang dianggap lemah. Buat mereka menceritakan semuanya. Rencana itu membuat darah Jingga berdesir. Ia harus berakting, memainkan peran sebagai korban yang hancur dan kalah. Padahal di dalam hatinya api dendam sudah berkobar. Ia merasa takut, tapi ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Setengah jam kemudian, kurir datang mengantarkan paket kecil. Di dalamnya ada sebuah benda hitam mungil, lebih kecil dari ujung jari kelingking. Jingga mengaktifkannya sesuai instruksi Sarah. Jantungnya berdebar kencang saat ia mencari tempat persembunyian yang sempurna. Akhirnya, ia menyelipkannya di celah kecil di bawah ukiran kayu pada kaki meja kopi. Dari sana, alat itu bisa menangkap suara dari seluruh penjuru ruangan dengan jelas. Malam itu Jingga tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kamarnya, membiarkan kegelapan menyelimutinya. Ia memutar ulang setiap kenangan, setiap kata manis, setiap kebohongan. Ia berduka atas pernikahannya yang telah mati, atas cinta yang ia kira nyata. Dan saat fajar mulai menyingsing, dukanya telah mengeras menjadi baja. Ia bukan lagi Jingga yang naif dan penuh cinta. Ia adalah seorang pejuang yang bersiap untuk pertempuran terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, ia menjalani rutinitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah penampilan terbaik dalam hidupnya. Ia membuat sarapan, menyeduh kopi untuk Pandu yang baru saja pulang dengan wajah lelah namun penuh kemenangan tersembunyi. "Kamu tidak tidur?" tanya Pandu, sedikit terkejut melihat Jingga sudah rapi. "Aku tidak bisa tidur. Masih mengkhawatirkan bisnis kita," jawab Jingga. Suaranya dibuat terdengar cemas. Pandu tersenyum tipis, senyum yang kini terlihat sangat menjijikan bagi Jingga. "Sudah, jangan khawatir. Semuanya sudah aman sekarang. Berkat kamu." "Aman untukmu," pikir Jingga dalam hati. Sepanjang pagi, suasana terasa sangat tegang. Jingga terus melirik ke arah meja kopi, memastikan lampu indikator kecil pada alat perekam tidak terlihat. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Akhirnya, sekitar tengah hari, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebuah mobil berhenti di depan rumah, dan dari dalamnya keluar Pandu bersama Ibu Ratna, serta seorang pria parubaya berkacamata yang membawa tas kulit. Ibu Ratna melangkah masuk ke rumah seolah ialah pemiliknya. Matanya menatap Jingga dengan tatapan menghina yang tidak lagi ia sembunyikan. Pandu berdiri di belakangnya, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. "Jingga, ada yang harus kami sampaikan," kata Pandu, memulai sandiwaranya. "Ada apa ini, Pandu? Kenapa ibu datang bersama bapak ini?" tanya Jingga, suaranya dibuat bergetar. Ibu Ratna tertawa sinis. "Bapak ini adalah notaris, menantuku tersayang. Dia datang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai hukum." Pandu meletakkan sebuah map di atas meja kopi, tepat di atas alat perekam yang tersembunyi. Ia membukanya, menunjukkan dokumen-dokumen yang sama dengan yang ditandatangani Jingga semalam. Namun kini sudah lengkap dengan stempel dan tanda tangan lainnya. "Sesuai dengan surat-surat yang sudah kamu tandatangani semalam, Jingga," kata Pandu dengan suara datar. "Seluruh aset PT Jaya Garmen dan juga rumah ini, beserta isinya, secara sah telah menjadi milikku." Topeng itu akhirnya terlepas. Tidak ada lagi suami yang manis dan penuh perhatian. Yang ada di hadapannya adalah seorang penipu berdarah dingin. Jingga berpura-pura terkejut. Ia mundur beberapa langkah, memegangi dadanya. "Apa? Apa maksudmu? Bukankah itu hanya jaminan sementara? Kamu berjanji, Pandu." Pandu tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor.
Jaminan sementara? Oh, Jingga, kamu ini benar-benar lugu ya. Mana ada investasi sebesar itu dengan jaminan sementara? Kamu benar-benar menandatangani semuanya tanpa membaca satu kata pun, kan? Aku percaya padamu, jerit Jingga. Kali ini air matanya benar-benar mengalir, air mata kemarahan. Dan itulah kesalahan terbesarmu, sahut Ibu Ratna dengan kejam. Mempercayai anakku sepenuhnya. Kamu pikir anakku mau hidup selamanya di bawah bayang-bayang istrinya? Menumpang di rumah warisanmu? Mengelola bisnis milikmu? Pandu pantas mendapatkan lebih. Dia pantas memiliki semuanya. Pengakuan itu keluar begitu saja dari mulut mereka, persis seperti yang diramalkan Sarah. Kesombongan mereka membuat mereka tidak bisa menahan diri. Jadi, semua ini sudah kalian rencanakan, bisik Jingga, menatap dua orang di hadapannya dengan nanar. Tentu saja, kata Pandu bangga. Sudah lebih dari setahun. Sejak ibuku menyadarkanku betapa bodohnya aku jika hanya menjadi suamimu. Setiap dokumen yang hilang, setiap rapat mendadak, semua itu adalah bagian dari rencana untuk mengambil alih kendali keuangan secara perlahan. Dan tanda tanganmu semalam, itu adalah langkah terakhir yang sempurna. Sebuah mahakarya. Jantung Jingga sakit mendengarnya. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau. Tapi ia terus memancing. Ibumu? Jadi ini semua ide ibu. Ibu Ratna tersenyum puas. Aku hanya membuka mata anakku. Harta sebanyak ini terlalu sia-sia jika dipegang oleh wanita bodoh sepertimu. Sekarang, semua ini akan kami kelola dengan benar. Alat perekam di bawah meja terus bekerja dalam diam, menangkap setiap kata, setiap tawa, setiap pengakuan dosa mereka. Mereka telah menjatuhkan vonis untuk diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Topeng mereka memang telah terlepas, memperlihatkan wajah iblis yang sebenarnya. Dan Jingga, sang korban yang mereka kira telah hancur, diam-diam telah mengumpulkan bukti yang akan menyeret mereka ke neraka. Jadi sekarang, kami mau kamu pergi dari sini, kata Pandu. Suaranya memecah keheningan yang menyesakkan setelah pengakuan mereka. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, seolah ia sedang menyuruh pergi seorang pengantar barang, bukan wanita yang telah menjadi istrinya selama bertahun-tahun. Jingga menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai di mata dingin itu, namun tidak menemukan apapun. Pergi? Ini rumahku. Rumah orang tuaku. Ibu Ratna maju selangkah. Dagunya terangkat angkuh. Dulu rumahmu. Sekarang, berdasarkan surat-surat ini, ia menepuk map di atas meja dengan tangannya yang dipenuhi cincin emas. Ini adalah rumah anakku. Dan kami tidak ingin ada orang asing menumpang di sini. Rasa sakit di dada Jingga berganti menjadi amarah yang membakar. Aku istrimu, Pandu, bukan orang asing. Pandu tersenyum miring. Status itu juga bisa diubah. Untuk sekarang, anggap saja dirimu penyewa yang sudah habis masa kontraknya. Jadi, silakan kemasi barang-barangmu dan keluar. Aku tidak akan pergi dari mana-mana, teriak Jingga. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Ekspresi sabar di wajah Pandu menghilang, digantikan oleh kekesalan. Jangan membuat ini menjadi sulit. Jingga, pergi dengan tenang, atau aku terpaksa menggunakan cara kasar. Ia memberi isyarat kepada pria yang ia sebut notaris, yang ternyata bertubuh tegap seperti seorang preman. Pria itu melangkah maju, berdiri mengancam di dekat Jingga. Melihat itu, Jingga sadar perlawanan fisik hanya akan sia-sia dan mungkin berbahaya. Ia harus tetap pada rencananya. Ia harus keluar dari sini untuk bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Baik, katanya pelan, menatap lurus ke mata Pandu. Biarkan aku mengambil barang-barangku. Tidak perlu, sahut Ibu Ratna cepat. Semua yang ada di rumah ini, termasuk baju-baju mahalmu dan perhiasanmu, adalah bagian dari isi rumah yang sudah dihibahkan. Kamu boleh pergi dengan pakaian yang menempel di badanmu saja. Anggap itu kebaikan hati kami. Kekejaman itu sungguh tak terbatas. Mereka tidak hanya mengambil hartanya, tapi juga merampas semua kenangan dan harga dirinya. Pandu bahkan tidak membantah ucapan ibunya.
Ia hanya berdiri diam, membenarkan perampokan itu dengan sikapnya. Dengan langkah berat, Jingga berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia melewati ruang makan tempat mereka sering sarapan bersama. Ia melewati tangga menuju kamar tidur tempat ia pernah berbagi mimpi dengan seorang monster. Saat tangannya menggapai gagang pintu depan, Pandu mencengkeram lengannya dengan kasar. Ingat, Jingga, jangan coba-coba melakukan hal bodoh. Jangan hubungi pengacara atau polisi. Kamu tidak punya bukti apa-apa. Yang ada hanya tanda tangan basahmu di atas materai. Kalau kamu macam-macam, aku bisa menuntutmu balik atas pencemaran nama baik. Kamu akan kalah telak. Ancaman itu adalah kesalahan terakhir mereka. Itu justru semakin meyakinkan Jingga bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia menepis tangan Pandu dengan kasar, menatapnya dengan kebencian murni. Lepaskan aku. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, ke teras tempat ibunya dulu sering menyiram bunga. Ia berjalan menuruni jalan kecil menuju gerbang. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak mau memberi mereka kepuasan melihat air matanya lagi. Pintu di belakangnya tertutup dengan suara debam yang keras, seolah menutup satu babak dalam hidupnya untuk selamanya. Dan kemudian, ia mendengarnya. Suara yang akan terpatri selamanya di benaknya. Suara tawa. Bukan tawa kecil atau senyum puas. Itu adalah tawa terbahak-bahak yang lepas dan membahana dari dalam rumah. Tawa kemenangan dari Pandu dan Ibu Ratna. Mereka menertawakan kebodohannya, merayakan keberhasilan rencana jahat mereka, bersulang di atas puing-puing hidupnya. Suara tawa itu menembus pintu kayu yang tebal, melintasi taman, dan menghantam punggung Jingga seperti cambuk. Setiap gelak tawa terasa seperti ejekan paling menyakitkan. Itu adalah suara iblis yang berpesta pora. Jingga berhenti di depan gerbang. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang tadi menyiksanya kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Tawa itu telah membakar habis sisa-sisa kesedihannya. Dan dari abunya, bangkitlah sebuah tekad yang membaja. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan menangis di pinggir jalan. Tawa mereka bukanlah akhir dari ceritanya, melainkan genderang perang yang ia sambut dengan kepala tegak. Ia melangkah keluar dari gerbang, membiarkannya terbuka di belakangnya. Ia berdiri sejenak di trotoar, di bawah tatapan aneh beberapa tetangga yang mungkin mendengar keributan. Ia adalah seorang ratu yang diusir dari istananya sendiri, hanya berbekal pakaian di badan dan sebuah ponsel di saku. Tapi di dalam ponsel itu, tersimpan senjata pemungkasnya. Di dalam kepalanya, sebuah rencana mulai berputar dengan cepat. Ia melihat ke arah jam di ponselnya. Pukul 12.35 siang. Hitung mundur dimulai. Ia tidak punya banyak waktu. Setiap detik berharga. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia mulai berjalan. Langkahnya tidak gontai seperti korban yang kalah. Langkahnya mantap dan cepat. Ia berjalan menjauhi rumah yang penuh kenangan dan pengkhianatan itu. Dunia di sekelilingnya tampak normal. Mobil-mobil berlalu lalang. Anak-anak pulang sekolah. Kehidupan berjalan seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya, sebuah revolusi sedang terjadi. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk menelepon keluarga dan mengadu nasib, tapi untuk membuka aplikasi perekam suara. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia menghentikan rekaman itu dan menyimpannya dengan nama file, bukti kejahatan. Ia segera mengirimkan file audio itu ke email Sarah dan ke penyimpanan cloud miliknya sebagai cadangan. Langkah pertama selesai. Selanjutnya, ia membuka aplikasi ojek online dan memesan tujuan ke sebuah alamat kantor hukum di pusat kota. Alamat kantor Sarah. Sambil menunggu, ia berdiri di bawah sebuah pohon rindang. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang aneh. Ia memang telah kehilangan segalanya, tapi ia juga telah terbebas dari kebohongan. Tawa kemenangan iblis itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Tapi kini, suara itu tidak lagi menyakitkan. Suara itu telah berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk api keadilan yang akan segera ia nyalakan.
Mereka memberinya waktu 1 jam untuk meratapi nasib. Ia akan menggunakan 1 jam itu untuk merancang kejatuhan mereka. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Perjalanan dengan ojek online terasa surreal. Jingga duduk di jok belakang, memeluk tas tangan kosong yang dilemparkan Ibu Ratna padanya, satu-satunya miliknya yang tersisa. Di sekelilingnya, Jakarta bergerak dengan ritme yang biasa. Deru motor, klakson mobil, pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Semua tampak begitu normal, begitu acuh tak acuh pada drama yang baru saja menghancurkan dunianya. Ia melewati mal-mal yang ramai, taman-taman kota tempat keluarga bermain, pemandangan yang sehari sebelumnya akan ia lihat dengan perasaan biasa saja. Kini, semua itu terasa seperti di balik sebuah kaca tebal, memisahkannya dari dunia orang-orang normal yang tidak dikhianati oleh orang yang paling mereka cintai. Ia tidak membiarkan pikirannya terlarut dalam keputusasaan. Tawa kemenangan Pandu dan Ibu Ratna masih menjadi gema yang membakar di telinganya, berfungsi sebagai pengingat konstan akan tujuannya. Ia bukan lagi korban yang melarikan diri. Ia adalah seorang pemburu yang sedang mengumpulkan pasukannya. Setiap meter yang ditempuh motor itu adalah langkah mendekati titik balik. Kantor hukum tempat Sarah bekerja menempati 2 lantai di sebuah gedung perkantoran yang modern dan megah di pusat kota. Suasananya begitu berbeda dari rumahnya yang hangat dan penuh kenangan. Di sini semuanya dingin, efisien, dan didominasi warna abu-abu dan kaca. Aroma kopi yang kuat dan kertas bercampur di udara. Orang-orang berjalan cepat dengan wajah serius. Suara ketukan keyboard terdengar di mana-mana. Ini adalah dunia logika dan aturan. Dunia di mana perasaan tidak memiliki tempat. Yang ada hanyalah bukti dan pasal. Ini adalah dunia yang Jingga butuhkan saat ini. Sarah sudah menunggunya di lobi. Ia memeluk Jingga dengan erat. Sebuah pelukan yang menyalurkan kekuatan dan simpati tanpa perlu banyak kata. Tapi begitu mereka masuk ke dalam ruangannya yang luas dan rapi, Sarah langsung beralih ke mode profesional. Wajahnya berubah serius. Matanya tajam. "Kamu sudah kirim rekamannya?" adalah kalimat pertama yang ia ucapkan. Jingga mengangguk. "Sudah. Ke emailmu dan ke cloud." Sarah segera duduk di depan komputernya. Jemarinya menari dengan cepat di atas keyboard. "Bagus. Mari kita dengarkan monster seperti apa yang sedang kita hadapi." Ia mengklik file audio itu. Suara yang jernih dan tajam langsung memenuhi ruangan yang hening. Diawali dengan suara pintu dibanting, lalu suara langkah kaki, dan kemudian, tawa itu. Tawa kemenangan yang sama yang didengar Jingga saat ia diusir. Mendengar tawa itu lagi, bahkan hanya melalui speaker, membuat perut Jingga kembali mual. Ia mencengkeram lengan kursi dengan erat. Sarah meliriknya sekilas. Tatapannya prihatin, sebelum kembali fokus pada audio. Mereka mendengarkan dalam diam selama hampir 15 menit. Setiap pengakuan keji dari Pandu dan Ibu Ratna terekam dengan sempurna. Rencana yang telah disusun selama setahun, pengakuan bahwa tanda tangan Jingga adalah sebuah mahakarya penipuan, hingga ejekan mereka terhadap keluguan Jingga. Semua ada di sana. Saat rekaman itu berakhir, Sarah bersandar di kursinya. Ia menghela napas panjang, bukan karena lega, tapi karena amarah yang tertahan. "Aku sudah menangani banyak kasus perceraian dan penipuan, Jingga. Tapi yang ini level kejahatan yang berbeda. Mereka tidak hanya serakah, mereka juga menikmati rasa sakitmu. Ini bukan hanya soal uang, ini soal kekuasaan dan kekejaman." Ia menatap sahabatnya. "Rekaman ini adalah segalanya. Ini adalah bom nuklir kita." Pengakuan yang jelas, disengaja, tanpa paksaan. Hakim manapun akan melihat ini sebagai bukti niat jahat yang mutlak. "Lalu apa langkah kita sekarang?" tanya Jingga, suaranya mantap. Fokus pada rencana membuatnya tetap waras. "Waktu adalah kunci," kata Sarah sambil melirik jam di dinding. Sudah hampir pukul 2 siang. Mereka sekarang pasti sedang merasa di atas angin. Mungkin sedang membuka sebotol sampanye. Atau mungkin sudah mulai menghubungi bank untuk memindahkan aset-asetmu yang likuid. Kita harus bergerak lebih cepat dari mereka. Kita akan langsung ke Polda.
ke bagian reserse kriminal khusus. Aku punya kenalan baik di sana, seorang kompol bernama Berman. Dia salah satu penyidik terbaik untuk kasus kejahatan kerah putih. Sarah mulai menjelaskan strateginya dengan rinci, seolah sedang memaparkan rencana pertempuran. Kita akan membuat laporan polisi resmi. Tuduhannya ada 2. Pertama, penipuan, sesuai pasal 378 KUHP, karena Pandu dengan tipu muslihat telah membuatmu menyerahkan hartamu. Ancamannya 4 tahun penjara. Kedua, dan ini yang lebih berat, pemalsuan surat, pasal 263 KUHP. Karena ia telah menggunakan surat palsu, dokumen yang isinya tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan padamu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara. Penjara. Jingga mengucapkan kata itu pelan. Membayangkan Pandu, pria yang pernah berbagi tempat tidur dengannya, berada di balik jeruji besi terasa aneh. Tapi perasaan aneh itu dengan cepat tergantikan oleh keyakinan bahwa itulah tempat yang pantas untuknya. Ya, penjara, tegas Sarah. Mereka tidak hanya mengambil rumahmu, Jingga. Mereka melakukan kejahatan serius. Dan kita harus memastikan mereka membayarnya. Setelah laporan dibuat dan bukti rekaman kita serahkan, aku akan meyakinkan Kompol Berman untuk segera bertindak. Kita akan meminta surat perintah penangkapan segera. Alasannya kuat. Ada kemungkinan tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, yaitu aset-asetmu. Selama Sarah bicara, Jingga mendengarkan dengan saksama. Setiap kata, setiap pasal hukum, terasa seperti balok-balok penyusun fondasi keadilannya. Ia bukan lagi korban yang bingung. Ia adalah seorang klien, seorang pelapor, seorang penuntut. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela kantor Sarah. Wanita dengan mata yang sedikit bengkak, tapi dengan tulang punggung yang lurus dan tatapan yang tajam. Wanita yang telah dibakar menjadi abu, dan kini bangkit kembali dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Aku siap, kata Jingga. Apapun yang harus kulakukan, akan kulakukan. Sarah tersenyum untuk pertama kalinya sejak Jingga tiba. Itu bukan senyum ceria, melainkan senyum penuh hormat. Aku tahu kamu siap. Sekarang, ayo kita pergi. Mari kita tunjukkan pada mereka arti dari 1 jam yang menentukan. Mereka bangkit bersama. Jingga merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Ia tidak punya apa-apa lagi selain baju di badan dan bukti di ponselnya. Tapi saat ia berjalan keluar dari kantor hukum itu, ia merasa lebih kaya dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah kehilangan hartanya, tapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Jam penentuan itu hampir berakhir. Namun bagi Pandu dan Ibu Ratna, jam penghakiman mereka baru saja akan dimulai. Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda terasa mengintimidasi. Bangunan modern yang kokoh itu seolah menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Udaranya terasa berbeda dari kantor polisi biasa. Lebih senyap, lebih serius. Orang-orang yang berlalu lalang adalah para penyidik dengan pakaian sipil, membawa map-map tebal. Wajah mereka menunjukkan konsentrasi penuh. Ini adalah tempat di mana kejahatan-kejahatan rumit yang tidak terlihat mata telanjang dibedah dan diungkap. Sarah, dengan pembawaannya yang percaya diri, tampak familiar dengan lingkungan ini. Ia memimpin Jingga melewati lobi, menuju sebuah lift yang membawa mereka ke lantai 3, ke unit siber dan kejahatan properti. Mereka menunggu di sebuah ruangan kecil yang rapi sebelum seorang pria berusia akhir 40-an dengan perawakan tegap dan kumis tebal keluar menemui mereka. Sarah, lama tidak bertemu. Sapa pria itu. Suaranya berat dan berwibawa. Ia menjabat tangan Sarah dengan hangat sebelum beralih ke Jingga. Ibu Jingga, saya Kompol Berman. Mari, silakan masuk ke ruangan saya. Ruangan Kompol Berman tidak besar, tapi penuh dengan tumpukan berkas yang tertata rapi. Di dinding tergantung sebuah papan putih besar yang penuh dengan diagram dan foto-foto yang terhubung oleh garis-garis spidol merah. Jingga bisa merasakan intensitas pekerjaan yang terjadi di ruangan ini. Setelah mereka duduk, Kompol Berman langsung menatap Jingga dengan tatapan yang tajam namun tidak menghakimi. Tatapan seorang penyidik berpengalaman yang bisa membaca lebih dari sekadar kata-kata.
Sarah sudah menelepon saya tadi. Dia bilang kasus Anda sangat mendesak. Silakan ceritakan dari awal, sejelas yang Ibu bisa. Dengan suara yang tenang dan terkontrol, Jingga menceritakan kembali semuanya. Kali ini, tidak ada getar emosi dalam suaranya. Ia memaparkan fakta-fakta secara runtut, mulai dari keanehan sikap Pandu beberapa bulan terakhir, insiden penandatanganan dokumen di bawah tekanan, hingga momen pengusiran dan tawa kemenangan yang ia dengar. Ia berbicara bukan sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai saksi kunci sebuah kejahatan. Kompol Berman mendengarkan tanpa interupsi. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Jingga. Ia sesekali membuat catatan kecil di buku bloknotnya. Setelah Jingga selesai, ia menoleh ke arah Sarah. Kerugian materialnya besar, kata Berman. Rumah, seluruh aset perusahaan. Ini masuk kategori kejahatan luar biasa. Tapi seperti yang kamu tahu, Sarah, kasus seperti ini seringkali lemah di pembuktian. Kata lawan kata. Dia akan bilang istrimu setuju, dan tanda tangannya asli. Sarah mengangguk. Saya tahu, Pak, karena itulah kami tidak datang dengan tangan kosong. Ia melirik ke arah Jingga. Ini adalah momennya. Dengan tangan yang mantap, Jingga mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja di antara mereka. Saya punya bukti, Pak. Saya merekam semuanya. Jingga menekan tombol putar. Keheningan di ruangan itu pecah oleh suara tawa angkuh Pandu dan Ibu Ratna. Kompol Berman sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Alisnya bertaut. Saat rekaman itu memutar bagian di mana Pandu dengan bangganya mengakui bahwa semua itu adalah rencana, bahwa ia sengaja menipu Jingga, rahang Berman tampak mengeras. Saat Ibu Ratna ikut menimpali, menyebut Jingga wanita bodoh dan membanggakan bagaimana mereka kini memiliki segalanya, Berman menggelengkan kepalanya pelan, sebuah isyarat muak yang tak bisa disembunyikan. Rekaman terus berputar, menjadi bukti tak terbantahkan yang mengalir deras, mengisi setiap sudut ruangan dengan kebusukan rencana mereka. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati kebebasan Pandu dan Ibu Ratna. Ketika rekaman selesai, keheningan yang tercipta terasa berat, syarat dengan bobot kejahatan yang baru saja terungkap. Kompol Berman bersandar di kursinya. Tatapannya kini berubah. Rasa skeptis profesionalnya telah lenyap, digantikan oleh keyakinan yang dingin. Ini bukan lagi kasus perdata tentang harta gono gini, katanya pelan. Namun setiap katanya terdengar tegas. Ini murni pidana. Rekamannya jelas sekali. Ada pengakuan niat jahat, ada pengakuan perbuatan, dan ada kesombongan yang luar biasa. Mereka menjebak diri mereka sendiri. Ia menatap Jingga dengan sorot mata yang berbeda. Ada sedikit kekaguman di sana. Ibu sangat kuat bisa melakukan ini. Sebagian besar korban dalam posisi ibu sudah hancur dan tidak bisa berpikir jernih. Rasa sakit bisa menghancurkan, atau bisa juga menjadi bahan bakar. Pak, jawab Jingga pelan. Berman mengangguk. Ia meraih gagang telepon di mejanya. Tidak ada waktu untuk ditunda. Dengan bukti sekuat ini, saya bisa segera mengeluarkan surat perintah untuk membawa mereka. Ada kemungkinan besar mereka akan segera berusaha memindahkan aset atau kabur jika mereka sadar ada yang tidak beres. Kita harus bergerak sekarang. Ia mulai memberikan instruksi di telepon. Suaranya cepat dan efisien. Ia meminta timnya untuk bersiap, menyebutkan alamat rumah Jingga, dan nama kedua tersangka, Pandu Wijoyo dan Ratna Dewi. Roda keadilan yang tadinya terasa begitu jauh dan lambat, kini mulai berputar dengan kecepatan penuh. Setelah menutup telepon, Berman kembali menatap Jingga. Tim saya akan segera berangkat. Biasanya kami tidak melibatkan pelapor dalam proses penangkapan, tapi dalam kasus ini, kehadiran ibu di lokasi akan sangat membantu untuk identifikasi langsung dan mempercepat proses. Tapi saya harus bertanya, apakah ibu siap secara mental untuk kembali ke sana dan menghadapi mereka? Jingga tidak ragu sedetik pun. Ia telah membayangkan momen ini sejak ia melangkah keluar dari gerbang rumahnya. Ia ingin melihat wajah mereka saat topeng kemenangan mereka direnggut paksa. Ia ingin mendengar suara tawa mereka berubah menjadi tangis ketakutan. Saya siap, Pak. Saya ingin melihatnya dengan mata kepala saya sendiri.
Kompol Berman mengangguk setuju. Baik, ayo kita berangkat. Kurang dari 15 menit kemudian, Jingga sudah duduk di dalam sebuah mobil sipil yang tidak mencolok, diapit oleh Sarah dan seorang polisi wanita berpakaian preman. Di depan dan di belakang mereka, dua mobil serupa mengikuti. Mereka melaju membelah jalanan kota, kembali ke Jalan Cendana. Kembali ke rumah yang beberapa jam lalu menjadi saksi kehancurannya. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai badai. Badai yang siap merenggut kembali apa yang menjadi haknya dan menuntut keadilan atas pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ia alami. Bukti di tangannya tak terbantahkan, dan di belakangnya, kekuatan hukum negara siap untuk ditegakkan. Perjalanan kembali ke Jalan Cendana terasa sangat berbeda. Jika beberapa jam yang lalu ia duduk di jok motor, melarikan diri dengan perasaan hancur, kini ia duduk di jok belakang mobil yang nyaman, diantar kembali ke rumahnya dengan perlindungan hukum. Udara di dalam mobil terasa dingin oleh pendingin, namun ada kehangatan tekad yang membara di dalam dada Jingga. Ia tidak lagi melihat jalanan yang ia lewati sebagai saksi bisu penderitaannya, melainkan sebagai jalan parade menuju kemenangannya. Sarah duduk diam di sebelahnya, sesekali memberinya tatapan menguatkan. Ia tidak banyak bicara, mengerti bahwa ini adalah momen Jingga. Ini adalah pertempuran yang harus Jingga hadapi dengan kekuatannya sendiri. Di kursi depan, Kompol Berman berbicara pelan melalui radio komunikasi, mengoordinasikan posisi timnya. Semua terdengar profesional, terencana, dan tak terhindarkan. Saat mobil memasuki kompleks perumahannya yang asri, jantung Jingga mulai berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia melihat rumah-rumah tetangga yang familiar, pohon-pohon rindang yang menaungi jalanan. Semua tampak sama seperti pagi tadi, namun bagi Jingga, seluruh alam semesta telah bergeser dari porosnya. Ia bukan lagi Jingga sang istri yang patuh. Ia adalah Nemesis yang datang untuk menagih hutang. Sesuai rencana, mobil mereka dan dua mobil lainnya berhenti sekitar 100 meter dari rumah, di sebuah tikungan yang tertutup oleh rimbunnya pohon bougainville. Mereka tidak ingin suara mesin mobil memberikan peringatan dini. Kompol Berman mematikan mesin dan berbalik menghadap timnya di mobil itu dan memberikan instruksi akhir melalui radio. Tim Alfa di belakang, tim Bravo bersama saya. Kita masuk senyap. Jangan ada suara yang tidak perlu. Sasarannya 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Kemungkinan besar tidak bersenjata tapi bisa jadi panik. Prioritas utama adalah mengamankan mereka dan semua dokumen di ruang tamu. Ia lalu menoleh pada Jingga. Ibu Jingga, tetap di belakang saya dan Sersan Rina, katanya, menunjuk pada polwan yang duduk di sebelah Jingga. Saat kami sudah masuk, kami akan beri isyarat. Jangan lakukan atau katakan apapun sebelum saya persilakan. Mengerti? Jingga mengangguk mantap. Mengerti, Pak. Mereka semua turun dari mobil. Udara sore yang hangat terasa kontras dengan suasana tegang yang menyelimuti mereka. Jingga menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Ia bisa melakukannya. Mereka berjalan kaki dalam diam. Langkah mereka nyaris tak terdengar di atas aspal. Saat gerbang rumahnya yang berwarna hitam itu mulai terlihat, Jingga merasakan gelombang emosi yang aneh. Itu adalah gerbang tempat ia melambaikan tangan pada ayahnya setiap pagi, gerbang tempat Pandu pertama kali menjemputnya untuk kencan, dan gerbang tempat ia diusir beberapa jam yang lalu. Kini ia kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk merebut kembali. Gerbang itu tidak tertutup rapat, persis seperti saat ia tinggalkan. Sebuah kecerobohan kecil yang lahir dari arogansi. Mereka pikir ia sudah kalah total sehingga tidak perlu lagi waspada. Kompol Berman memberi isyarat tangan, dan 2 petugas di depan menyelinap masuk lebih dulu, bergerak cepat dan senyap melintasi taman mawar Ibu Jingga yang terawat. Mereka menempatkan diri di sisi kanan dan kiri pintu utama. Jingga, Berman, Sarah, dan Sersan Rina mengikuti di belakang. Saat mereka semakin dekat ke teras, samar-samar mereka bisa mendengar suara dari dalam. Bukan suara teriakan atau keributan, melainkan suara tawa dan musik yang pelan. Ada juga suara denting gelas yang beradu.
Mereka sedang bersulang, merayakan kemenangan mereka. Darah Jingga mendidih, namun wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Berman memberi isyarat lagi. Salah satu petugas mencoba gagang pintu dengan hati-hati. Tidak dikunci. Arogansi level 2. Mereka benar-benar merasa tak tersentuh. Dengan satu gerakan terkoordinasi, petugas itu mendorong pintu hingga terbuka lebar, dan tim langsung masuk, menyebar dengan cepat untuk menguasai ruangan. Pemandangan di dalam persis seperti yang Jingga bayangkan. Pandu dan Ibu Ratna sedang duduk santai di sofa mahal milik keluarga Jingga. Di atas meja kopi, meja yang sama tempat alat perekam itu disembunyikan dan sekarang sudah Jingga ambil kembali. Tergeletak dokumen-dokumen legal, sebuah botol anggur mahal yang sudah setengah kosong, dan 2 gelas kristal. Ibu Ratna sedang tertawa sambil menunjuk-nunjuk sebuah brosur properti mewah di tangannya. Sementara Pandu tersenyum puas sambil memutar-mutar gelas anggurnya. Mereka membeku saat melihat pintu terbuka dan beberapa orang asing bertubuh tegap masuk ke ruangan mereka. Musik yang tadi mengalun lembut kini terasa seperti iringan yang canggung. "Hei, ada apa ini? Siapa kalian?" bentak Pandu. Refleks bangkit berdiri. Wajahnya menunjukkan kekesalan karena pestanya diganggu. Ia mengira mereka adalah penagih utang atau semacamnya. Ibu Ratna ikut berdiri. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah masam. Tidak sopan sekali masuk rumah orang tanpa izin. "Satpam! Mana Satpam?" Kompol Berman melangkah maju dengan tenang, menunjukkan lencananya. "Selamat sore. Kami dari Polda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus," kata Polda, membuat arogansi mereka sedikit goyah. Senyum di wajah Pandu memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. "Polda? Ada urusan apa polisi ke sini? Kami tidak merasa punya masalah. Kami menerima laporan tentang adanya dugaan tindak kejahatan," jawab Berman datar. Pandu tertawa kecil, tawa gugup. "Kejahatan? Bapak salah alamat. Ini rumah orang baik-baik. Mungkin ada salah paham." Dan pada saat itulah, Kompol Berman sedikit bergeser ke samping. Sersan Rina pun melakukan hal yang sama. Memberikan jalan bagi seseorang untuk melangkah maju dari belakang mereka. Hingga, ia melangkah maju dengan anggun, berhenti tepat di ambang batas ruang tamu. Ia tidak memakai perhiasan, riasannya pun sederhana. Ia hanya mengenakan blus dan celana panjang yang ia pakai saat diusir. Tapi auranya berbeda. Matanya yang menatap lurus ke arah Pandu dan Ibu Ratna tidak menunjukkan kesedihan atau ketakutan. Matanya berkilat dengan cahaya dingin baja. Ia kembali, bukan sebagai domba yang kalah, tapi sebagai serigala yang memimpin sekelompok pemburu. Pemandangan itu menghantam Pandu dan Ibu Ratna seperti sebuah bogem mentah tak terlihat. Melihat Jingga berdiri di sana, dengan tenang dan penuh kuasa, didampingi oleh sekelompok polisi, adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam skenario kemenangan mereka. Wajah Pandu yang tadinya bingung kini berubah pucat. Senyum Ibu Ratna lenyap seketika, digantikan oleh kerutan ngeri. Mereka saling pandang, mencari jawaban di mata satu sama lain, namun hanya menemukan kepanikan yang sama. Mereka mengira Jingga sedang menangis di suatu tempat, hancur lebur dan putus asa. Mereka tidak pernah menyangka, bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun, bahwa ia akan kembali secepat ini. Dan ia tidak kembali sendirian. "Jingga," desis Pandu. Namanya keluar dari bibirnya seperti sebuah kutukan. Apa artinya semua ini?" Jingga tidak menjawab. Ia hanya terus menatap mereka, membiarkan keheningan dan kehadiran polisi yang mengisi ruangan berbicara untuknya. Ia menikmati setiap detik dari ekspresi kaget dan ketakutan yang mulai merayap di wajah mereka. Topeng kemenangan mereka mulai retak, dan di baliknya, wajah pecundang yang panik mulai terlihat. Pertempuran baru saja dimulai, dan ia sudah memenangkan ronde pertama tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di ruang tamu terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Satu-satunya suara adalah detak jam dinding antik peninggalan kakek Jingga, yang seolah menghitung mundur nasib Pandu dan Ibu Ratna. Tatapan mereka terkunci pada Jingga,
Sepasang tatapan yang dipenuhi ketidakpercayaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Ibu Ratna adalah yang pertama kali memecah keheningan. Suaranya yang biasanya sinis kini terdengar melengking karena panik. "Jingga, apa-apaan kau ini hah? Kau pikir kau siapa membawa preman-preman ini ke rumah kami? Kau mau memeras kami?" Pandu, yang otaknya bekerja sedikit lebih cepat, segera menyadari bahwa ini bukan sekadar gertakan. Tapi arogansinya masih belum sepenuhnya luntur. Ia mencoba mengambil alih situasi, memasang wajah tenang yang dipaksakan. "Bapak-bapak, saya rasa ini hanya salah paham," katanya pada Kompol Berman, sama sekali tidak memandang Jingga. "Ini masalah rumah tangga biasa. Istri saya, dia sedang sedikit tidak stabil secara emosional. Mungkin dia mengarang cerita yang tidak-tidak. Kami bisa selesaikan ini secara kekeluargaan." Kompol Berman tidak terpengaruh sedikit pun. Wajahnya tetap datar seperti batu. "Kami di sini bukan untuk menyelidiki masalah rumah tangga, Bapak Pandu. Kami di sini untuk menindaklanjuti laporan resmi dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP dan pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 KUHP. Penyebutan pasal-pasal pidana secara spesifik itu seperti hantaman palu godam." Pandu terhuyung mundur selangkah. Wajahnya yang pucat kini dihiasi butir-butir keringat dingin. Ibu Ratna terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Kata, "penipuan," dan "pemalsuan surat" bergema di telinganya. Namun, Pandu masih mencoba berpegangan pada satu-satunya benteng pertahanannya. "Penipuan? Omong kosong," serunya. Suaranya sedikit bergetar. Ia menunjuk ke arah map di atas meja kopi. "Lihat sendiri dokumen-dokumen itu. Semuanya legal. Ada tanda tangan istri saya di atas materai. Dia menyerahkan semuanya dengan sadar. Mana buktinya kalau saya menipu?" Ia menatap Jingga dengan tatapan penuh kemenangan yang putus asa. Ia yakin, secara hukum, ia berada di posisi yang aman. Tanda tangan itu adalah segalanya. Kompol Berman melirik ke arah Jingga, memberikan sebuah anggukan kecil. "Inilah saatnya." Jingga melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terasa mantap di lantai marmer. Ia berhenti beberapa meter dari mereka. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah panik suaminya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dari saku. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia membuka file audio bernama "Bukti Kejahatan". Ia menaikkan volume hingga maksimal. Dan kemudian, ia menekan tombol putar. Suara pertama yang keluar dari speaker ponsel itu adalah suara pintu yang dibanting. Lalu, suara yang paling mereka kenali, suara mereka sendiri, yang dipenuhi tawa dan kesombongan. "Kamu ini benar-benar lugu ya? Mana ada investasi sebesar itu dengan jaminan sementara? Kamu benar-benar menandatangani semuanya tanpa membaca satu kata pun, kan?" Suara Pandu sendiri menggema di ruangan itu, terdengar 100 kali lebih mengerikan daripada saat ia mengucapkannya tadi siang. Mata Pandu membelalak ngeri. Ia menatap ponsel di tangan Jingga seolah itu adalah seekor ular berbisa. Lalu giliran suara ibunya. "Mempercayai anakku sepenuhnya. Dan itulah kesalahan terbesarmu. Kamu pikir anakku mau hidup selamanya di bawah bayang-bayang istrinya? Pandu pantas mendapatkan lebih. Dia pantas memiliki semuanya." Ibu Ratna terkesiap. Tangannya menutup mulutnya. Wajahnya yang dipoles riasan tebal kini terlihat seperti topeng retak yang mengerikan. Rekaman terus berlanjut. Tanpa ampun. Setiap kalimat adalah paku yang menyegel nasib mereka. Pengakuan bahwa rencana itu sudah disusun lebih dari setahun. Pengakuan bahwa semua itu adalah ide Ibu Ratna. Hingga bagian di mana Pandu menyebut penipuannya sebagai sebuah mahakarya. Seluruh ruangan senyap, semua polisi mendengarkan dengan saksama, sementara kedua tersangka berdiri membeku, seolah disambar petir. Warna telah sepenuhnya terkuras dari wajah mereka. Mereka seperti sedang mendengarkan vonis mati yang mereka ucapkan sendiri. Saat rekaman itu berakhir dan kembali ke heningan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada pembelaan yang bisa mereka ajukan. Tidak ada celah untuk berdalih.
Mereka telah terperangkap oleh kata-kata mereka sendiri. Ibu Ratna adalah yang pertama kali hancur. Kakinya lemas tak bertenaga. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Tangisnya meledak. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan yang murni. Ia merangkak, meraih ujung celana Jingga dengan tangannya yang gemetar. "Jingga, maafkan ibu, nak, maafkan ibu," isaknya. Wajahnya basah oleh air mata dan riasan yang luntur. "Ibu hilaf. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Pandu. Tolong, nak, jangan penjarakan kami. Kami akan kembalikan semuanya. Kami akan kembalikan rumah ini, perusahaannya, semuanya. Tolong, cabut laporanmu. Nak, ibu mohon." Pandu berdiri terpaku selama beberapa detik. Otaknya gagal memproses kecepatan kejatuhannya. Dari puncak dunia ke dasar jurang hanya dalam hitungan menit. Kemudian, melihat ibunya bersujud dan memohon, realitas akhirnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Penjara. Namanya hancur. Segalanya hilang. Ia pun ikut luruh ke lantai. Arogansinya lenyap, digantikan oleh keputusasaan seorang pecundang. Ia menatap Jingga, wanita yang sama yang ia ejek beberapa jam lalu, kini menjadi penentu nasibnya. "Sayang, Jingga, tolong," rintihnya, suaranya parau. Aku salah. Aku minta maaf. Aku akan lakukan apa saja. Jangan lakukan ini padaku, pada kami. Pikirkan masa-masa indah kita. Aku mencintaimu, Jingga, sungguh." Melihat dua manusia yang tadinya begitu angkuh kini bersujud dan meratap di kakinya, Jingga tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan kehampaan yang dingin. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya takut akan hukumannya. Cinta yang diucapkan Pandu kini terdengar seperti racun paling menjijikan. Jingga mundur selangkah, melepaskan pegangan tangan Ibu Ratna dari celananya. Ia menatap mereka yang bersujud di lantai, bukan lagi sebagai suami dan mertua, melainkan sebagai dua orang asing yang menyedihkan. "Permohonan ampun kalian bukan untukku," katanya. Suaranya terdengar jelas dan mantap, memotong raungan tangis mereka. "Tapi untuk Tuhan, dan untuk hukum yang telah kalian langgar." Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan pada mereka. Kompol Berman, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya memberi isyarat kepada anak buahnya. Dua orang polisi melangkah maju. Suara, klik, yang tajam dari borgol yang terkunci di pergelangan tangan Pandu terasa seperti ketukan palu hakim. Pandu tidak melawan. Ia terlalu syok. Ibu Ratna menjerit histeris saat seorang polwan membantunya berdiri dan memborgol tangannya di belakang. Pemandangan itu surreal. Para pemenang yang tertawa pongah, kini digiring keluar dari istana rampasan mereka seperti penjahat biasa. Ratapan dan permohonan ampun mereka terus terdengar. Semakin menjauh saat mereka dibawa menuruni teras dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Kebenaran telah menang. Bukan dengan teriakan atau kekerasan, tapi dengan keheningan bukti yang tak terbantahkan. Mereka telah dipaksa bersujud, bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh beratnya dosa mereka sendiri. Suara sirene mobil polisi yang menjauh perlahan-lahan ditelan oleh kebisingan kota, meninggalkan keheningan yang canggung dan berat di ruang tamu jalan cendana. Debu-debu seakan belum sempat mengendap. Aroma parfum mahal Ibu Ratna yang menyengat masih tertinggal di udara, bercampur dengan aroma anggur yang tumpah dari gelas yang tersenggol saat penangkapan tadi. Di atas meja, brosur-brosur properti mewah berserakan seperti daun-daun gugur yang tak berguna. Saksi bisu dari mimpi serakah yang hancur berkeping-keping. Jingga berdiri membeku di tengah ruangan. Tatapannya kosong. Adrenalin yang selama beberapa jam terakhir memompanya kini mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa hingga ke tulang. Sarah mendekat dan meletakkan tangan lembut di bahunya. Sebuah gestur kecil yang terasa seperti jangkar di tengah badai yang baru saja reda. Kompol Berman berjalan menghampiri mereka. Wajahnya yang tadi tegang kini sedikit lebih rileks. "Semuanya sudah selesai untuk hari ini, Ibu Jingga," katanya dengan nada hormat. "Mereka akan kami bawa ke Polda untuk diinterogasi lebih lanjut. Berdasarkan bukti rekaman dan pengakuan verbal mereka di hadapan kami, saya yakin kasus ini sangat kuat."
Besok pagi tim saya akan datang untuk melakukan olah TKP dan mengamankan dokumen-dokumen ini sebagai barang bukti tambahan. Ia berhenti sejenak, menatap Jingga dengan tatapan yang penuh empati. Prosesnya mungkin akan panjang. Akan ada persidangan. Ibu harus siap untuk itu. Tapi ibu sudah melakukan bagian tersulitnya hari ini. Anda sangat berani. Jingga hanya bisa mengangguk pelan. Kata-kata itu terdengar dari kejauhan. Pikirannya masih mencoba memproses semua yang telah terjadi. Pagi tadi ia adalah seorang istri. Sore ini ia adalah seorang pelapor yang mengirim suami dan mertuanya ke penjara. Setelah kompol Berman dan sisa timnya pergi, hanya tinggal Jingga dan Sarah di rumah yang luas dan sunyi itu. Keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada keributan tadi. Itu adalah keheningan yang penuh dengan gema pengkhianatan. "Kamu mau aku temani malam ini?" tanya Sarah lembut. Suaranya memecah kesunyian. "Kamu tidak seharusnya sendirian." Jingga menggeleng. "Terima kasih, Sar. Tapi, aku rasa aku butuh waktu sendiri. Aku harus memproses ini semua." Sarah mengerti. Ia tidak memaksa. Ia berjalan ke dapur, menyeduh secangkir teh hangat untuk Jingga, dan meletakkannya di tangannya yang dingin. "Baiklah, tapi telepon aku kapan saja. Tengah malam, subuh, kapanpun. Aku akan langsung datang. Jangan memendamnya sendirian, Jingga." Setelah Sarah pergi, Jingga benar-benar sendirian. Ia adalah ratu yang telah merebut kembali istananya. Tapi istana itu kini terasa asing dan dingin. Setiap sudutnya tercemar oleh kebohongan. Ia berjalan perlahan, menyentuh perabotan yang ia pilih bersama Pandu. Sofa beludru biru tempat mereka sering menonton film, meja makan kayu jati tempat ia menyajikan masakan favorit Pandu, semua benda itu kini terasa seperti artefak dari kehidupan orang lain. Langkah pertamanya adalah membersihkan. Bukan membersihkan debu atau kotoran, tapi membersihkan jejak mereka. Ia memungut gelas-gelas anggur yang terbengkalai, membawanya ke dapur, dan tanpa ragu menuangkan sisa anggur mahal itu ke saluran pembuangan. Ia melihat cairan merah itu berputar dan lenyap, seperti darah buruk yang dikuras dari tubuhnya. Ia mengumpulkan brosur-brosur properti, merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah. Ia berjalan dari ruangan ke ruangan, seolah sedang melakukan ritual pengusiran setan. Ia membuka semua jendela, membiarkan angin sore masuk, berharap angin itu bisa membawa pergi energi negatif yang menyesakkan dada. Ia menyalakan semua lampu, mengusir setiap bayangan gelap dari sudut-sudut rumah. Ruangan terakhir dan yang paling sulit adalah kamar tidur mereka. Kamarnya. Ia berhenti sejenak di depan pintu kayu yang tertutup, ragu-ragu. Di balik pintu itu ada tempat paling intim dalam pernikahannya. Tempat ia membaringkan kepala setiap malam di samping seorang penipu. Dengan napas panjang, ia mendorong pintu hingga terbuka. Pemandangannya menusuk jantung. Tempat tidur masih sedikit berantakan. Aroma parfum Pandu masih samar-samar tercium. Di atas nakas di sisi tempat tidurnya, tergeletak jam tangan yang Jingga berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Di sisi lemarinya, deretan kemeja dan jas mahal tergantung rapi. Semua adalah pengingat dari ilusi yang telah ia jalani. Amarah yang tadi sempat mereda kini kembali membara. Ini bukan kesedihan. Ini adalah penolakan. Ia tidak akan membiarkan jejak pria itu mengotorinya lebih lama lagi. Dengan gerakan cepat, ia membuka lemari pakaian Pandu. Ia menarik keluar semua kemejanya, jasnya, celananya, dan melemparkannya ke lantai hingga menjadi tumpukan kain yang menggunung. Ia membuka laci, mengeluarkan semua dasi, ikat pinggang, dan barang-barang pribadi lainnya. Ia mengambil beberapa koper besar dari gudang dan mulai memasukkan semua barang milik Pandu ke dalamnya tanpa perasaan. Setiap helai pakaian yang ia sentuh terasa seperti duri. Ia bekerja tanpa henti selama hampir 2 jam, hingga tidak ada satupun barang milik Pandu yang tersisa di kamar itu. Hanya tumpukan koper dan kantong sampah yang berdiri canggung di sudut ruangan. Ia menatap sisi ranjang yang kini kosong, lemari yang terbuka dan hampa. Rasanya aneh, tapi juga melegakan.
seolah sebuah tumor ganas telah berhasil diangkat. Saat malam semakin larut, kelelahan fisik dan emosional akhirnya mencapai puncaknya. Tapi ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Satu tindakan simbolis untuk menutup hari yang mengerikan ini. Ia mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon tukang kunci 24 jam. 1 jam kemudian, seorang pria datang dengan kotak peralatannya. "Mau ganti semua kunci, Bu?" tanyanya. "Semuanya," jawab Jingga tegas. "Pintu depan, pintu belakang, gerbang, semuanya." Suara mesin bor yang nyaring memecah keheningan malam terasa seperti musik di telinga Jingga. Itu adalah suara perubahan. Suara masa lalu yang dibongkar paksa untuk memberi jalan bagi sesuatu yang baru. Ia melihat serpihan-serpihan logam dari silinder kunci yang lama berjatuhan ke lantai. Ia melihat tukang kunci itu memasang perangkat baru yang mengkilap dan kokoh. Setelah pekerjaan selesai, pria itu menyerahkan satu set anak kunci yang baru kepada Jingga. Kunci-kunci itu terasa dingin dan berat di telapak tangannya. "Sudah beres semua, Bu. Sekarang hanya kunci ini yang bisa membuka pintu-pintu rumah ini." Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih, Jingga menutup pintu depan. Ia berdiri sejenak, menatap kunci baru di tangannya. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam lubang kunci yang baru. Ia memutarnya. Suara klik yang solid dan meyakinkan terdengar. Pintu itu kini tertutup rapat. Bukan hanya pintu dari kayu dan baja, tapi juga pintu menuju masa lalunya yang penuh kebohongan. Di dalam rumah ini, ia aman. Di dalam hatinya, sebuah benteng baru telah mulai ia bangun. Malam masih panjang dan gelap, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Jingga merasa memiliki kendali penuh atas dunianya sendiri. 6 bulan berlalu seperti dalam mimpi. Musim berganti, dan begitu pula kehidupan Jingga. Hari-hari pertama setelah penangkapan itu terasa kabur, dipenuhi oleh jadwal pemeriksaan di kantor polisi, konsultasi dengan Sarah, dan proses hukum yang berjalan lambat namun pasti. Rumah besar di Jalan Cendana terasa terlalu sunyi. Gema kenangan baik dan buruk saling bertabrakan di setiap sudutnya. Jingga lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk menjaga kewarasannya. Persidangan adalah puncak dari babak yang menyakitkan itu. Jingga harus duduk di ruang sidang, melihat Pandu dan Ibu Ratna dalam balutan seragam tahanan. Mereka terlihat sangat berbeda. Pandu yang dulu gagah kini kurus dan tatapannya kosong. Ibu Ratna yang dulu angkuh kini tampak seperti wanita tua yang ringkih dan kalah. Mereka mencoba menatapnya dengan tatapan memelas. Tapi Jingga tidak membalasnya. Ia hanya menatap lurus ke arah hakim. Bukti rekaman menjadi bintang utama di persidangan. Saat diputar, seluruh ruang sidang terdiam, mendengarkan sandiwara keji yang mereka mainkan. Tidak ada pembelaan yang berarti. Pengacara mereka hanya bisa mencoba meringankan hukuman dengan alasan penyesalan dan hilaf. Sebuah argumen yang terdengar hampa setelah rekaman itu diputar. Vonis hakim terasa seperti ketukan palu terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa masa lalunya. Pandu divonis 7 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan pemalsuan surat, sementara Ibu Ratna, sebagai otak di balik rencana itu, menerima hukuman 5 tahun. Semua surat hibah dan akta jual beli dinyatakan batal demi hukum. Secara legal, semuanya telah kembali menjadi milik Jingga. Saat keluar dari gedung pengadilan hari itu, Jingga tidak merasakan euforia kemenangan. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang dalam. Seolah sebuah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia tidak menoleh ke belakang. Bab itu telah benar-benar berakhir. Namun, meski hukum telah berpihak padanya, rumah di Jalan Cendana tetap terasa seperti sebuah mausoleum. Tempat itu menyimpan terlalu banyak hantu. Hantu masa kecilnya yang bahagia kini berdampingan dengan hantu pengkhianatan yang mengerikan. Ia sadar, untuk bisa benar-benar memulai lembaran baru, ia harus meninggalkan tempat itu. Keputusan untuk menjual rumah warisan orang tuanya adalah keputusan tersulit dalam hidupnya. Tapi ia tahu itu yang terbaik. Ia menghabiskan waktu seminggu untuk memilah barang-barang. Ia menyimpan semua foto dan benda-benda kenangan milik orang tuanya, tapi menyumbangkan hampir semua perabotan. Ia ingin memulai dari nol.
Setelah rumah itu laku terjual, Jingga merasa seperti seekor burung yang dilepaskan dari sangkarnya. Ia membeli sebuah apartemen penthouse yang modern di pusat kota. Tidak sebesar rumahnya dulu, tapi terasa lebih hangat dan lebih miliknya. Dari balkonnya yang luas, ia bisa melihat kerlip lampu kota di malam hari, sebuah pemandangan yang menjanjikan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas. Ia juga kembali memegang kendali penuh atas bisnisnya. Tidak mudah. Ia menemukan beberapa kejanggalan dalam pembukuan yang ditinggalkan Pandu, beberapa investasi berisiko yang hampir merugikan perusahaan. Dengan bantuan tim keuangan yang baru dan lebih terpercaya, ia bekerja siang dan malam untuk membenahi semuanya. Ia memimpin dengan tangan yang lebih tegas, intuisi yang lebih tajam, dan kebijakan, tidak ada kepercayaan buta. Para karyawannya, yang awalnya ragu, kini menaruh hormat yang besar padanya. Mereka melihat seorang pemimpin yang bangkit dari keterpurukan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, beberapa bulan setelah ia pindah ke apartemen barunya, Jingga terbangun oleh cahaya matahari yang masuk melalui jendela kamarnya yang besar. Ia membuat secangkir kopi dan melangkah ke balkon. Udara pagi masih terasa segar, dan di kejauhan, matahari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, melukis langit dengan warna jingga, oranye,